Puncak zikir bukan tangis, bukan tentram, bukan kenikmatan, tapi fana fi zikrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dengan rahmat-Nya kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, dan diberi kekuatan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menata hati. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Pembawa Cahaya, Penuntun Jiwa, Pembuka Hati, dan Penyambung antara bumi dan langit. Semoga kita termasuk umat-Nya yang dicintai dan dikumpulkan bersamanya kelak di Yaumil Mahsyar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, jamaah Majelis Al-Karomah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita membuka hati dan menajamkan kesadaran. Karena yang akan kita bicarakan bukan tentang dunia yang sementara, bukan tentang harta yang bisa habis, bukan pula tentang jabatan yang bisa lepas, tetapi tentang zikir, tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya, tentang kembali ke asal jiwa. Karena itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh hadirin yang hadir, mari kita duduk dengan adab, dengarkan dengan hati, dan hayati dengan rasa. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar ilmu, tapi juga pengalaman ruhani. Bukan hanya teori, tapi jalan menuju cahaya ilahi. Semoga majelis ini menjadi sebab datangnya rahmat, turunnya ketenangan, dan terbukanya jalan bagi kita semua menuju makam tertinggi, fana, fi zikrillah, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah yang Maha Abadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara jamaah Majelis Al-Karomah yang saya muliakan. Kita hidup di zaman yang disebut orang sebagai zaman modern. Tapi saya ingin katakan, modern tidak selalu identik dengan kebahagiaan. Banyak orang yang hidup di tengah gemerlap kota, tetapi jiwanya kosong, batinnya kering, hatinya jauh dari ketenangan. Rumahnya megah, tapi isinya penuh kegelisahan. Pakaiannya rapi, tapi pikirannya berantakan. Kendaraannya mewah, tapi tujuannya tidak jelas. Kita hidup di tengah masyarakat yang semakin sibuk, sibuk mencari uang, sibuk mencari jabatan, sibuk mencari popularitas, bahkan sibuk mencari pengakuan dari manusia. Lalu ketika kegelisahan menyerang, barulah orang mencari zikir. Tapi sayangnya, banyak yang datang kepada zikir bukan untuk Allah, melainkan untuk pelarian. Sekadar ingin menangis, sekadar ingin merasa damai, sekadar ingin mendapatkan kenikmatan batin. Padahal saudara-saudaraku, zikir bukan tempat pelarian. Zikir adalah jalan untuk kembali. Kembali ke asal kita. Kembali kepada Allah. Dalam dunia tasawuf, dalam dunia ruhani, zikir itu bukan sekadar rutinitas lisan. Zikir itu adalah ibadah yang paling dalam. Ibadah yang menjangkau langsung ke jantung keimanan, ke pusat kesadaran sebagai hamba. Tapi, mari kita sadari bersama, banyak yang berzikir, namun masih merasa, aku. Banyak yang berzikir, tapi masih terikat dengan rasa, ingin tenang, ingin nikmat, ingin menangis. Lalu kalau tidak tenang, tidak nikmat, tidak menangis, merasa zikirnya gagal. Nauzubillah. Padahal menurut para ulama sufi, puncak zikir itu bukan di situ. Bukan tangisan. Bukan ketentraman. Bukan kenikmatan. Semua itu adalah karunia, tapi bukan tujuan. Tujuan zikir adalah fana, lenyapnya diri di hadapan Allah. Yang berzikir bukan lagi, aku, tapi zikir itu sendiri yang terjadi. Yang hadir bukan lagi rasa nikmat, tapi kehadiran Allah yang menyinari seluruh jiwa. Saudara-saudaraku yang saya cintai. Di zaman digital ini, kita mudah tergoda. Kita bisa membaca zikir sambil main telepon genggam. Kita bisa berzikir sambil memikirkan notifikasi. Kita bisa menangis dalam zikir, tapi setelah itu tetap menyebar fitnah. Maka, jangan terjebak dalam ilusi zikir yang palsu. Jangan jadikan zikir hanya sebagai hiburan rohani. Kembalilah kepada zikir yang sejati. Zikir yang menghancurkan ego. Zikir yang membakar sifat-sifat buruk. Zikir yang menjadikan kita kosong dari diri, tapi penuh dengan Allah. Kalau kita sudah sampai di sana, itulah zikir yang hakiki. Itulah puncak perjalanan ruhani seorang hamba. Dan itu bukan milik para wali saja. Itu terbuka untuk siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Allah. Maka mari kita perbaiki niat. Kita berzikir bukan untuk menangis,
tapi untuk lebur dalam Zat yang Maha Hidup. Bukan untuk merasa damai, tapi untuk hadir dalam kebesarannya. Bukan untuk mencari nikmat, tapi untuk lenyap dalam cintanya. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati, mari kita jernihkan pikiran. Kita sedang membicarakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, yaitu zikir. Banyak orang berzikir, tetapi tidak semua orang memahami hakikat zikir. Banyak orang melafalkan nama Allah, tetapi belum tentu hatinya hadir bersama Allah. Banyak pula yang menjadikan zikir sebagai pelampiasan perasaan, hanya ingin menangis, hanya ingin tenang, hanya ingin menikmati suasana. Pertanyaannya sekarang, apakah zikir itu hanya sampai di situ? Apakah zikir hanya untuk membuat kita merasa nyaman? Jawabannya, tidak. 1000 kali tidak. Zikir itu bukan tempat pelarian. Zikir itu adalah tempat penyatuan. Zikir bukan untuk menenangkan perasaan, tetapi untuk menghidupkan kesadaran. Zikir bukan untuk menangis, tetapi untuk melenyapkan ego. Ketika kita berzikir dan merasa tenang, itu adalah nikmat. Tetapi jangan berhenti di situ. Ketika kita berzikir dan menangis, itu adalah karunia. Tetapi jangan puas dengan air mata. Ketika kita berzikir dan hati terasa nikmat, itu adalah anugerah. Tetapi jangan terjebak dalam kenikmatan. Karena semua itu bukan tujuan. Tujuan zikir adalah fana, lenyapnya rasa, aku, dalam kehadiran Allah. Saudara-saudaraku, dengarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Apa artinya? Allah tidak meminta banyak. Allah hanya meminta kita untuk mengingatnya. Tapi bukan sekadar mengingat dengan lisan. Bukan pula mengingat sambil memikirkan dunia. Tapi mengingat dengan kesadaran penuh, dengan hati yang hidup, dengan jiwa yang tunduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu bukan hanya ucapan. Itu adalah deklarasi batin. Ketika kita mengatakan la ilaha, kita menafikan segala yang selain Allah. Jabatan bukan Tuhan. Harta bukan Tuhan. Popularitas bukan Tuhan. Bahkan diri kita sendiri pun bukan Tuhan. Semua hilang. Semua sirna. Yang ada hanya ilah Allah, hanya Allah. Itulah fana. Itulah puncak zikir. Bukan tangisan. Bukan damai. Bukan rasa nikmat. Tetapi lenyapnya diri dalam kehadiran yang Maha Tunggal. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi setelah fana? Datanglah baka. Kita hidup kembali, tetapi tidak dengan ego kita. Kita hidup kembali dengan Allah. Kita bergerak dengan Allah. Kita berkata dengan Allah. Kita mencintai karena Allah. Kita memimpin karena Allah. Kita diam, kita marah, kita tenang, semua karena Allah. Inilah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa digantikan dengan kekuasaan. Dan tidak bisa dicapai dengan ilmu tanpa adab. Inilah makam tertinggi seorang hamba. Hadirin sekalian, janganlah kita menjadi orang yang sibuk berzikir, tetapi semakin keras kepala. Sibuk berzikir, tetapi semakin mencintai dunia. Sibuk berzikir, tetapi masih sibuk mencari pujian manusia. Zikir yang sejati menghancurkan kesombongan. Zikir yang sejati mencabut rasa aku. Zikir yang sejati menjadikan kita tidak lagi melihat diri kita, tetapi hanya melihat Allah. Maka mari kita jadikan zikir sebagai jalan melebur, bukan hanya pelipur. Jadikan zikir sebagai jalan menuju Allah, bukan sekadar menenangkan hati. Dan jika kita telah mencapai fana, maka kita telah kembali ke asal, hamba yang tidak punya daya, kecuali karena Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kita telah mendengar bersama bahwa puncak dari zikir bukanlah air mata, bukanlah ketenangan jiwa, dan bukan pula rasa nikmat yang menenangkan. Semua itu hanyalah pintu masuk. Tetapi yang menjadi tujuan akhir adalah lenyapnya diri kita, dan yang tersisa hanyalah Allah semata.
Kalau zikir kita belum menghilangkan sifat sombong, itu tandanya kita belum berzikir dengan benar. Kalau zikir kita belum mampu menundukkan nafsu, itu tandanya zikir kita masih di bibir, belum menyentuh kalbu. Dan kalau zikir kita masih membuat kita merasa puas dengan rasa, itu tandanya kita masih berada di awal jalan. Kita belum sampai ke tujuan. Saudara-saudaraku, mari kita bersihkan hati, kita jaga lidah, kita hadirkan ruh dalam setiap zikir. Bukan karena ingin rasa nikmat, bukan karena ingin menangis, tapi karena kita rindu kepada Allah. Karena kita ingin kembali. Karena kita sadar bahwa kita adalah milik-Nya, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kalau kita ikhlas dalam zikir, kita akan sampai. Kalau kita sabar dalam berzikir, kita akan dibimbing. Kalau kita tunduk dan rendah hati, maka Allah akan mengangkat kita ke makam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita zikir yang hidup. Zikir yang menyala. Zikir yang membawa kita kepadanya. Zikir yang mematikan ego dan menghidupkan ruh kita. Sebagai doa penutup. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang banyak mengingat-Mu. Jadikanlah hati kami khusyuk dalam mengingat nama-Mu. Jadikanlah zikir kami jalan menuju cahaya-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, cabutlah dari hati kami segala keinginan selain Engkau. Matikanlah ego kami, dan hidupkanlah ruh kami dengan cinta-Mu. Jika Engkau ridha, cukupkanlah itu bagi kami. Jika Engkau hadir, dunia pun tak lagi kami minta. Karena semua selain Engkau hanyalah fana, dan hanya Engkau yang baka. Rabbana zalamna anfusana, wa in lem takfir lana wa tarhamna, lanakunana minal hasirin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.